Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Itzullah, mahasiswa pasca sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penyusunan rancangan, model desain yang digunakan, flowchart, dan storyboard. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Usman Nur MAD. Nah, pembahasan kita kali ini akan mencakup proses penyusunan sebuah rancangan yang melibatkan model desain yang digunakan, flowchart, dan storyboard. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, perencanaan pembelajaran itu merupakan langkah krusial di dalam proses pendidikan yang tentunya bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Nah, salah satu komponen penting di dalam perencanaan pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini tentunya dapat berupa berbagai jenis alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran seperti gambar, video, audio, dan perangkat lunak interaktif. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, ada penyusunan rancangan. Nah, di dalam penyusunan rancangan ini terdapat analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran. Nah, di analisis kebutuhan ini, langkah pertama di dalam penyusunan rancangan pembelajaran menggunakan media yaitu melakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis ini mencakup identifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan media pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Nah, tujuan ini akan menjadi panduan dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih media pembelajaran yang paling sesuai. Nah, pemilihan media didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber daya. Media yang dipilih tentunya harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu model desain yang digunakan. Nah, yang pertama ada model EDI. Salah satu model EDI ini merupakan desain yang sering digunakan di dalam perencanaan pembelajaran. Nah, model ini terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, di analisis ini, tahap ini melibatkan analisis kebutuhan pembelajaran dan identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada desain. Nah, pada tahap ini, desain pembelajaran dan media pembelajaran dikembangkan. Nah, tentunya desain ini mencakup penyusunan alur pembelajaran dan pemilihan media yang tepat. Kemudian ada development atau pengembangan. Nah, media pembelajaran yang telah dirancang akan dikembangkan dan diuji coba. Kemudian ada implementasi. Nah, media pembelajaran yang telah dikembangkan diimplementasikan di dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, proses evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas media pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, model desain yang kedua yaitu ada model Azure. Nah, model Azure ini membantu pendidik di dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi. Nah, model ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di dalam pembelajaran dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara efektif. Nah,
Berikut merupakan penjelasan tentang langkah-langkah di dalam model Azure. Nah, yang pertama yaitu ada menganalisis karakteristik siswa. Nah, pada tahap ini, pendidik harus memahami siapa siswa mereka. Nah, ini meliputi analisis karakteristik demografis yaitu usia, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, pengetahuan awal dan gaya belajar, serta motivasi dan kebutuhan khusus. Tentunya ini sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran sehingga lebih relevan dan efektif. Kemudian yang kedua ada menyatakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Nah, tujuan ini harus menjelaskan apa yang siswa akan bisa lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran dan harus mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang ketiga ada memilih metode, media, dan bahan pembelajaran. Nah, pendidik di sini harus memilih metode pembelajaran, misalnya metode ceramah, atau diskusi, atau proyek. Nah, serta media dan bahan apa yang akan digunakan, misalnya video, modul cetak, atau alat peraga. Nah, pemilihan ini tentunya harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa yang telah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada menggunakan media dan bahan di dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini, pendidik mengimplementasikan media dan bahan yang telah dipilih ke dalam proses pembelajaran. Pendidik harus memastikan bahwa semua alat dan bahan siap digunakan dan mereka mampu mengoperasikan teknologi yang akan digunakan. Kemudian yang kelima yaitu ada melibatkan siswa secara aktif di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran yang efektif tentunya membutuhkan partisipasi aktif dari siswa. Pendidik harus merancang kegiatan yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi pelajaran, media, dan satu sama lain. Tentunya ini bisa meliputi diskusi kelompok, latihan praktis, simulasi, atau proyek kolaboratif. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu ada mengevaluasi dan merevisi proses pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran selesai, penting untuk mengevaluasi efektivitasnya. Evaluasi bisa meliputi tes atau penilaian formatif, umpan balik dari siswa, dan refleksi pendidik. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, pendidik harus merevisi dan memperbaiki rencana pembelajaran untuk di masa depan. Nah, model Azure ini tentunya membantu memastikan bahwa setiap aspek dari proses pembelajaran direncanakan dengan baik dan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, model desain selanjutnya yaitu ada model Dig and Carry. Nah, model ini juga merupakan model desain pembelajaran yang populer. Nah, model ini menekankan pada pendekatan sistematik di dalam pengembangan pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah di dalam model ini meliputi yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di mana ini tentunya langkah pertama untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi panduan untuk seluruh proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Nah, pada tahap ini, pengembang pembelajaran menganalisis tugas-tugas yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini mencakup identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, langkah ini melibatkan pengumpulan informasi tentang peserta didik termasuk latar belakang pengetahuan, keterampilan awal, dan gaya belajar mereka. Hal ini penting agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik. Kemudian yang keempat ada merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya, tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur dirumuskan dan tujuan ini menjadi dasar untuk pengembangan instrumen penilaian dan strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima ada mengembangkan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian dikembangkan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dapat berupa tes, tugas, proyek, atau metode evaluasi dan lainnya.
Yang keenam ada merancang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang efektif dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran ini mencakup metode pengajaran, media, dan kegiatan pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang ketujuh ada mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran yang sesuai dikembangkan atau dipilih. Nah, bahkan bahan ini harus mendukung strategi pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan ada merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memonitor kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yang kesembilan, melakukan revisi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi formatif, pembelajaran direvisi untuk memperbaiki kelemahan dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Kemudian yang ke-10, melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menilai keseluruhan efektivitas program pembelajaran. Nah, model Dig and Care ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembelajaran direncanakan dan dievaluasi dengan cermat, sehingga hasil pembelajaran dapat dioptimalkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, ada flowchart. Nah, apa sih itu flowchart? Nah, flowchart adalah diagram atau alat grafis yang menggambarkan alur proses kerja atau langkah-langkah di dalam suatu sistem. Nah, dalam konteks perencanaan pembelajaran, flowchart digunakan untuk menggambarkan alur pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Nah, adapun contoh flowchart untuk perencanaan pembelajaran menggunakan media seperti gambar di samping. Nah, di sini ada analisis kebutuhan, kemudian kita menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya memilih materi pembelajaran, lalu menentukan media yang digunakan. Nah, kemudian kita merancang media pembelajaran, pengembangan media, serta implementasi pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan revisi. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu storyboard. Apa itu storyboard? Nah, storyboard merupakan representasi visual dari urutan dan isi pembelajaran, termasuk penggunaan media. Nah, storyboard ini membantu merencanakan dan mengatur konten pembelajaran secara logis dan terstruktur. Nah, berikut contoh storyboard untuk pembelajaran. Oke, bagaimana dapat kita pahami semuanya? Saya persilahkan kepada pemateri pertama kita yaitu Ibu Aizula untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu ada perencanaan pembelajaran atau penyusunan rancangan, yaitu ada model desain yang digunakan, flowchart, dan storyboard. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu merupakan langkah krusial di dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Nah, kemudian salah satu komponen penting di dalam perencanaan pembelajaran yaitu adanya penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa berbagai jenis alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, seperti gambar, video, audio, dan perangkat lunak interaktif. Oke, slide selanjutnya. Adapun penyusunan rancangan dan langkah-langkah yang dibutuhkan. Nah, yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Nah, jadi langkah pertama di dalam analisis kebutuhan ini yaitu adalah melakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis ini mencakup identifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didiknya, dan sumber daya yang tersedia. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan media pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada menentukan tujuan pembelajaran. Nah,
Tentunya tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Nah, di mana tujuan ini akan menjadi panduan kita dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, nah langkah berikutnya itu memilih media pembelajaran yang paling sesuai. Nah, pemilihan media itu didasarkan pada beberapa kriterianya, seperti bagaimana kesesuaian dengan tujuan pembelajarannya, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber daya. Tentunya media yang harus dipilih ini harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Oke, selanjutnya ada model desain yang digunakan yaitu model EDI. Nah, salah satu model desain yang digunakan di dalam penyusunan rancangan ini adalah model EDI. Nah, model EDI ini terdiri dari 5 tahap, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, di tahap analisis ini tentunya melibatkan analisis kebutuhan pembelajaran dan identifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian desain. Nah, tahap ini desain pembelajaran dan media pembelajaran dikembangkan. Desain ini mencakup penyusunan alur pembelajaran dan pemilihan media yang tepat. Kemudian ada development atau pengembangan. Nah, di mana media pembelajaran ini yang telah dirancang, dikembangkan, lalu diuji coba. Setelah itu ada implementation atau implementasi. Nah, media pembelajaran yang telah dikembangkan itu diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluation, yaitu evaluasi yang dimana proses evaluasi tentunya dilakukan bagaimana menilai efektivitas media pembelajaran tersebut dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Demikian pemaparan video presentasi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.